Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Purpose Story, balik lagi nih sama kita. Yang kali ini akan membawakan kisah Nabi Zulkifli. Dikisahkan nama Zulkifli hanya disinggung beberapa kali di dalam Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa nama asli Zulkifli adalah Bashar bin Nabi Ayyub. Nah, pada momen indah kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Zulkifli yang dikutip di dalam Qisasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir. Dikutip dari dalam kitab Qisasul Anbiya, saat itu Bashar sudah sangat tua. Beliau pun berkhutbah guna mencari pengganti. Maka Bashar mengisyaratkan kepada manusia, siapa yang berkeinginan menggantikan posisinya, maka dia harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, siangnya dia puasa. Yang kedua, malamnya dia beribadah. Yang ketiga, dia sanggup menahan diri dari sifat marah. Man yataqabbala minni bitalasin astakhlifahu yasumun nahar wa yaqumul lail wa la yaghdab. Barang siapa yang sanggup menerima 3 persyaratan dariku, maka aku akan memilihnya menggantikan posisiku. Syarat itu adalah: pertama, puasa di siang hari. Kedua, beribadah di malam hari. Ketiga, janganlah dia marah. Semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa syarat ini tidak mudah untuk diamalkan. Hanya ada 1 orang yang mengangkat tangan menyanggupi ketiga syarat ini. Orang itu adalah Bashar bin Ayyub. Tapi hari itu Bashar belum menerimanya sebagai pengganti. Di lain hari, Bashar kembali mengumpulkan kaumnya dan kembali berkata di depan mereka dengan perkataan yang pernah disampaikannya. Sama seperti sebelumnya, semua orang terdiam dan hanya Basharlah yang berani mengangkat tangan menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh Bashar. A'anta tasumun nahar wa taqumul lail wa la taghdab? Apakah kamu sanggup berpuasa di siang hari dan beribadah di malam harinya, dan engkau sanggup untuk tidak marah? Tanya Bashar. Dijawab oleh laki-laki itu, iya, saya sanggup. Akhirnya Bashar memilih Bashar menjadi raja menggantikan posisinya yang sudah tua. Mengetahui hal ini, iblis tak tinggal diam. Iblis menyuruh anak buahnya dari golongan setan untuk menggodanya. Segala upaya telah dikerahkan oleh pasukan setan untuk menggoda keimanannya agar melanggar perjanjian yang telah dibaiat dengan Bashar. Akan tetapi semuanya nihil. Mereka gagal menghasutnya. Setan-setan akhirnya menyerah dan melapor kepada raja mereka, yakni iblis. Akhirnya iblis sendirilah yang turun tangan menggodanya. Iblis menyiapkan siasat licik untuk menggoyahkan keistiqomahannya. Ia menjelma menjadi seorang kakek tua jelata. Iblis mendatangi sang raja di waktu istirahatnya. Bashar beristirahat hanya sekali dalam sehari. Pada waktu itu saja, iblis berasumsi jika ia mengganggu waktu istirahatnya, maka orang ini akan kesusahan untuk bertahajud dan beribadah di malam hari. Karena kelelahan atau puasanya akan batal karena dampak dari kelelahannya itu. Iblis juga berpikir jika Nabi Zulkifli capek, maka Nabi Zulkifli akan menjadi sensitif dan akan mudah marah.
Iblis mendatangi singgasana Bashar lalu mengetok pintu kamarnya. Maka ditanya, "Man hadha?" Siapakah Anda? "Syekhun kabir mazlum." Aku adalah seorang kakek tua yang terzolimi. Mendengar ada kaumnya yang terzolimi dan meminta keadilan, beliau sebagai pemimpin sekaligus hakim, maka beliau harus memfasilitasinya. Beliau pun segera membuka pintu dan menemui kakek tersebut. Sang kakek langsung mencurahkan isi hati dan permasalahannya di dalam kamar Bashar. Karena strategi licik iblis, beliau tak jadi istirahat. Dengan sopan, beliau mengingatkan orang tua ini hendaknya menemuinya di luar waktu istirahat. Beliau juga mengatakan agar sang kakek datang di majelis pengadilan guna membahas serta memecahkan permasalahan yang dialaminya. Saat di pengadilan, Bashar mencari-cari sang kakek. Berjam-jam beliau menunggu, akan tetapi batang hidungnya tak kunjung muncul. Sampai majelis selesai dan akhirnya beliau memutuskan pulang ke rumah untuk beristirahat, dikarenakan seharian penuh beliau belum beristirahat. Baru saja sang raja ingin tidur, pintu kamarnya kembali diketok oleh seseorang. Raja pun bertanya, "Man hadha?" "Asy-Syekhul kabirul mazlum." Seorang kakek tua yang terzolimi. Dengan tenang beliau menemuinya dan berkata pada kakek tua ini, "Bukankah aku telah berkata padamu hendaknya menemui aku di saat majelis peradilan? Tetapi kenapa engkau tidak datang?" Kakek ini berkata, "Sesungguhnya mereka adalah kelompok yang paling buruk saat berada di majelis peradilan. Mereka akan berkata, 'Ya, kami akan berikan hakmu.' Namun ketika engkau pergi, mereka akan mengingkarinya dan enggan memberikan hakku." Sang kakek terus mengganggu waktu istirahat Raja Bashar dengan berkata panjang lebar. Sebagai raja yang baik, Bashar meladeni curhatan sang kakek dengan penuh kesabaran. "Ya sudah, kakek pulang dulu, nanti datang di majelis peradilan. Aku akan memberikan hakmu." Iblis berhasil merebut waktu istirahat Bashar kedua kalinya. Bashar belum beristirahat sama sekali dan harus kembali mengurusi rakyatnya. Sama seperti sebelumnya, Raja Bashar mencari sang kakek. Tetapi kakek itu tak menghadiri persidangan. Setelah lama menunggu, Raja Bashar pun pulang ke rumah dan sudah sangat merasa kelelahan, disertakan ngantuk yang tak tertahankan. Beliau pun menutup pintu rumah dan berpesan pada sebagian keluarganya agar tak mengizinkan seorang pun menemuinya di waktu istirahat. "Jangan biarkan siapapun mendekati pintu ini, karena sesungguhnya aku benar-benar merasa ngantuk." Benar saja, si kakek tua, jelmaan iblis, kembali datang dan meminta untuk masuk menemui raja. Maka langsung dihalau oleh keluarga. "Menjauhlah kamu, menjauhlah kamu." Iblis berusaha membujuk penjaga pintu. "Aku telah datang kepadanya kemarin dan telah menyebutkan masalahku padanya," ujar sang kakek pada penjaga pintu. Sang kakek terus memaksa masuk. Keluarga kerajaan yang diamanahkan menjaga pintu, mereka berkata pada kakek ini, "Tidak boleh. Demi Allah, beliau telah menyuruh kami untuk tidak membiarkan seorang pun mendekatinya." Setelah iblis kelelahan membujuk, kemudian ia melihat sebuah lubang di rumahnya. Ia pun menyelinap melalui lubang itu lalu mengetuk pintu kamar sang nabi. Raja pun terbangun karena suara ketukan itu dan langsung berkata pada seorang keluarga yang menjaga pintu, "Wahai Fulan, bukankah aku telah memerintahkanmu agar jangan ada yang mengetuk pintu? Kalau dari pihakku, demi Allah telah kulakukan pencegahan. Sekarang coba lihat dari mana dia datang." Raja langsung beranjak dari tempat tidurnya dan segera mengecek pintu rumah. Ternyata pintu itu masih dalam keadaan terkunci. Tetapi anehnya, si orang tua itu berada di dalam rumah bersamanya. Beliau pun mengerti dan berkata, "Apakah Anda musuh Allah? Ya, engkau telah membuatku kelelahan. Segala upaya untuk menggodamu agar marah telah kulakukan, tetapi ternyata tidak membawa hasil apa-apa." Maka sejak saat itu lelaki tersebut dijuluki Zulkifli.
Julukan ini diberikan karena ia menanggung suatu tugas dan ternyata dia dapat menunaikannya. Melalui kisah ini, kita bisa mengambil hikmah. Iblis serta anak buahnya tidak akan berhenti dalam menggoda umat manusia. Ia akan menyiapkan strategi yang licik untuk menggoda kita. Jadilah pemimpin yang adil seperti Nabi Zulkifli, yang berusaha memberikan keadilan pada kakek yang mengaku terzolimi. Menghormati orang yang lebih tua. Jangan mengganggu orang yang sedang beristirahat atau dalam kondisi capek, karena ia akan menjadi sensitif. Ditakutkan, setan menggunakan strategi yang sama untuk membuat orang marah. Demikianlah kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Jangan lupa ya, tetap nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.